Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Kami, Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan, akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik. Tapi sebelumnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu, di mana saya sendiri, Muhammad Rifai, sebagai observer dari SD Negeri 02 Sengare. Kemudian ada beliau Pak Mulyadi sebagai coach dari SD Negeri 02 Kalijambe, dan ada beliau Pak Riyadi sebagai kuci dari SD Negeri 02 Jagung. Nah, dalam percakapan nanti ada 3 sesi, yaitu pra-observasi, kemudian proses coaching, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, kemudian untuk sesi yang pertama, nanti ada pra-observasi, akan ada percakapan antara observer dan coach, di mana observernya adalah saya sendiri, kemudian coachnya adalah Pak Mulyadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam Pak Rifai. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kalau sehat Pak Mulyadi. Oh iya, pada kesempatan nanti Pak Mulyadi akan menjadi coach pada praktik coaching ya. Nah, kira-kira persiapan apa nih yang sudah Pak Mulyadi siapkan? Tentunya dalam praktek coaching ini saya akan menggunakan satu metode dengan alur Tirta, yaitu merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Hal ini yang akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching. Oke, pada kesempatan kali ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Di coaching nanti, saya akan mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, karena saya pikir untuk ada persen kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nanti untuk lebih detailnya, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Dari ketiga kompetensi ini, yang paling saya utamakan adalah mengajukan atau membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach. Tentunya dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coach, menggali solusi yang akan dia rencanakan sesuai dengan rencana aksi. Kemudian menggali bentuk tanggung jawabnya. Ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan yang mana nih yang Bapak kembangkan itu, kira-kira yang seperti apa itu, Pak? Untuk indikatornya sendiri tentunya mendapatkan solusi dan rencana aksi dari masalah coach itu sendiri. Oke, kalau begitu berarti sudah bisa kita mulai ya, Pak. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti berlangsung dengan baik, dan terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian adalah percakapan observasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan proses coaching, di mana proses coaching akan diperankan oleh Pak Slamet Riyadi sebagai coach, sebagai coachee, dan coachnya adalah Bapak Mulyadi. Silahkan bisa dimulai. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam Pak Riyadi. Apa kabar hari ini Pak Mul? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Riyadi sendiri bagaimana ya? Alhamdulillah saya juga sehat. Apakah Bapak punya waktu luang siang ini? Ada Pak. Kebetulan saya baru saja istirahat. Ada apa ya Pak? Saya perhatikan Pak Riyadi agak bingung.
Kira-kira apa yang dapat saya bantu untuk Pak Riyadi? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mulyadi yang telah meluangkan waktunya. Sebenarnya saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik Pak Riyadi, apa ya yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak Mulyadi, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, ada beberapa murid yang tidak mengerjakan tugas nih Pak. Jadi menurut Pak Riyadi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini ya Pak? Ya, saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang murid-murid saya yang kurang antusias dalam belajar. Menurut Pak Riyadi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya nih, Pak. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak supaya antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajarannya itu harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Juga ketika mengajar harus menggunakan media dan metode yang menarik ya, Pak. Setuju. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas ya? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan itu, Pak. Adakah sumber belajar yang lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Pak, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak ya, seperti TikTok atau Reel di Instagram. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran. Betul juga ya, Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pasti yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak mungkin ya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang senang nih mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Mudah-mudahan begitu ya Pak Mul. Terus apa komentar Pak Riyadi terhadap rencana Bapak ini? Kalau saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga
murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Riyadi. Saya sangat mendukung. Kira-kira kapan Pak Riyadi akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang sudah kita obrolkan? Rencana besok ya Pak, saya akan mulai melaksanakan pembelajarannya. Wah, kayaknya nanti pasti seru kegiatan pembelajarannya. Saya sudah tidak sabar ingin mengetahui hasilnya. Kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi supaya saya nanti tahu progresnya? Ya kemungkinan 1 minggu lagi Pak. Nanti kita janjian ketemuan, terus pasti akan saya ceritakan progresnya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Terima kasih Pak Mulyadi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya ya. Amin. Sudah siang ya Pak Riyadi. Saya ada janjian dengan anak-anak kelas 6 untuk membahas kegiatan buat besok. Baik Pak Mulyadi, saya juga mau masuk kelas. Sepertinya istirahat jam kedua juga sudah selesai. Oke Pak Riyadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya mana? Luar biasa proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Riyadi dan Pak Mulyadi sangat bagus sekali. Dan kita masuk ke sesi yang ketiga yaitu pasca observasi, di mana pasca observasi nanti ada percakapan antara observer dengan coach, yaitu saya sendiri bersama Pak Mulyadi. Kita masuk pasca observasi. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam Pak Rifai. Alhamdulillah ya, tadi Pak Mulyadi bersama Pak Riyadi sudah melakukan coaching dengan baik ya Pak. Ya Pak, Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya tadi sudah membuat beberapa catatan. Saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Pada kegiatan coaching ini, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan kompetensi inti coaching dengan alur TITA, yaitu dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Sedangkan untuk alur TITA-nya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Itulah Pak Mulyadi, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi, Pak Mulyadi dan Pak Riyadi sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya sudah tampak sesuai dengan alur cerita. Pak Mulyadi juga sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Riyadi sehingga Pak Riyadi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Nah, coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya. Kemudian pertanyaan lagi nih Pak, sebelum kita akhiri. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin menjadi pendengar aktif yang baik. Sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Wah, semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Pak. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia buat kita semuanya. Kami, guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan, akan melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik. Dan kali ini pada kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri Yadi sebagai observer dari SD Negeri 02 Jagung. Yang kedua beliau Bapak Rifai sebagai coach dari SD Negeri 02 Sengare. Dan yang ketiga beliau Bapak Mulyadi sebagai coachee dari SD Negeri 02 Kalijambe. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama ini di pra-observasi nanti ada percakapan antara observer dengan coach, yaitu antara saya sendiri sebagai observer dengan coach, yaitu Bapak Rifai. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam Pak Riyadi. Apa kabarnya nih hari ini Pak Rifai? Alhamdulillah kabarnya sehat Pak. Alhamdulillah kalau sehat Pak Rifai. Oh ya, pada kesempatan nanti Pak Rifai akan menjadi coach pada praktek coaching. Kira-kira persiapan apa nih yang sudah Bapak persiapkan? Ya, tentunya dalam praktik coaching ini saya akan menggunakan satu metode dengan alur cerita, yaitu merumuskan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab. Hal ini yang akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching. Oh ya, pada kesempatan kali ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Pada coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan. Karena saya berpikir untuk mendapatkan semua itu harus saya hubungkan, di mana ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nanti untuk lebih detailnya, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi ini, yang paling saya utamakan adalah mengajukan atau membuat pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Tentunya dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coachee, menggali solusi yang akan dia rencanakan sesuai dengan rencana aksi. Kemudian menggali bentuk tanggung jawabnya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan yang akan Bapak kembangkan itu yang seperti apa, Pak Rifai? Untuk indikatornya sendiri, tentunya mendapatkan solusi dan rencana aksi dari masalah coaching itu sendiri, Pak. Oke, kalau begitu, berarti sudah bisa kita mulai ya, Pak ya. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan baik dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk berikutnya yaitu proses coaching yang dilakukan oleh coach dan coachee yang pada kesempatan kali ini yaitu akan diperankan oleh Pak Rifai dan Pak Mulyadi. Kami persilahkan untuk memulai proses coachingnya. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam Pak Mulyadi. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Untuk Pak Mulyadi sendiri bagaimana ya kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Ada Pak? Kira-kira ada apa ya Pak Mul? Saya lihat sepertinya Pak Mulyadi agak murung ya. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktunya Pak Rifai. Tidak apa-apa Pak. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak.
Masalahnya apa ya, Pak? Coba Bapak ceritakan. Apa yang sedang Pak Mulyadi rasakan? Mungkin saya bisa membantu. Pak Rifai ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa ya, Pak? Lalu apa yang membuat Pak Mulyadi mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana ya, Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana ya, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa ya, Pak? Kok sampai Bapak itu dikritik? Kalau boleh tahu, Pak, kira-kira apa ya? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Mulyadi dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalah begitu. Kalau begitu, saya coba tanya ke Pak Mulyadi dulu ya. Kira-kira selama ini apa yang Pak Mulyadi lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa menonton video, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Pak Mulyadi tidak menggunakan buku-buku teks ya, Pak? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan hal ini mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus sih, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Mulyadi mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Pak. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak. Supaya Pak Mulyadi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Setelah Pak Mulyadi bercerita, gimana sekarang perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai. Lalu apa yang membuat Pak Mulyadi merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat resah saya dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya menyimpulkan ya Pak, yang membuat Pak Mulyadi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu Pak Mulyadi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Mulyadi memberikan argumen. Sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya ya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya, untuk masalah Pak Mulyadi, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri, Pak. Jika ditegur oleh kepala sekolah,
harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga menambah semangat Pak Mulyadi dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang sudah Pak Mulyadi sampaikan, apa rencana Pak Mulyadi ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Kemudian mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Pak? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Mulyadi selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Pak Mulyadi ambil sudah tepat sekali, Pak. Saya sangat setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Pak Mulyadi sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Pak Mulyadi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Mulyadi lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang buku teks. Lalu dukungan apa ya yang dibutuhkan Pak Mulyadi untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru kelas yang lain. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Itu ide bagus sekali Pak Mulyadi. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak Mulyadi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Sama-sama. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rifai. Ya, sama-sama Pak Mulyadi. Amin, sama-sama. 1 minggu lagi nanti saya janjian ketemu lagi ya Pak. Nanti saya ceritakan progresnya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak, sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih Pak Rifai atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswi kita. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan saya. Iya Pak Mulyadi, silahkan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, terima kasih kembali Pak Mulyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah lancar. Aplaus buat Pak Rifai dan Pak Moli dalam percakapan ya. Dan tadi begitu luar biasa. Dan berikutnya kita menuju ke pasca observasi. Nanti ada percakapan juga antara observer dengan coach, di mana selaku observer saya sendiri Yadi dan coach yaitu Bapak Rifai. Kita mulai di pasca observasi. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam Pak Riyadi. Alhamdulillah ya, tadi sudah melakukan coaching dengan baik ya Pak ya. Iya Pak, alhamdulillah sudah lega rasanya Pak. Nah, sebelum penutupan nih Pak, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan nih
pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, Pak. Pada kegiatan coaching tadi yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan kompetensi inti coaching dengan alur cerita, Pak. Itu dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sedangkan untuk alur ceritanya, yaitu menanyakan tujuan, saya juga sudah mengidentifikasi, melakukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk bercerita permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Baiklah, Pak Rifai. Menurut saya sebagai observer, ini proses coaching tadi antara Pak Rifai dan Pak Mulyadi sudah berjalan dengan baik ya. Dan juga proses alurnya ini sudah tampak sesuai alur tirta, Pak. Pak Rifai juga sudah menggali ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Mulyadi sehingga Pak Mul juga bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Nah, coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, ini pertanyaan lagi ya Pak Rifai sebelum kita akhiri. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan Pak Rifai? Ya, betul sekali, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin menjadi pendengar yang aktif yang baik sih, Pak. Sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan demikianlah observasi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan akan melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik. Kami bertiga, saya sendiri Mulyadi sebagai observer dari SDN 02 Kalijambe, kemudian rekan saya Bapak Riyadi sebagai coach dari SDN 02 Jagung, dan juga Pak Rifai sebagai coach dari SDN 02 Sengare. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mulai, tahap yang pertama adalah praobservasi. Nah, pada tahap praobservasi ini, saya observer dan coach Pak Riyadi akan melakukan dialog. Ya, bisa dimulai ya. Assalamualaikum Pak Riyadi. Waalaikumsalam Pak Mulyadi. Apa kabarnya Pak Riyadi? Alhamdulillah baik Pak Mul. Apa kabarnya juga nih Pak Mul? Alhamdulillah juga. Nah, sebelum saya melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Riyadi. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita kali ini. Pada saat coaching, saya akan menilai coach dan juga coachee. Sesuai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak Riyadi memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaannya adalah kepada Pak Riyadi adalah kompetensi coaching apakah yang ingin Bapak kembangkan pada saat kegiatan coaching nanti? Ya, terima kasih Pak Mul. Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Mul. Ya, terima kasih. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tersebut yang akan saya ambil adalah yang lebih spesifik ini
untuk diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Mul. Indikator ketercapaian mana yang ingin Bapak Riyadi kembangkan dalam coaching kali ini? Harapan saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot, ini coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, demikian dulu ya Pak, bagian pra-observasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching kepada coachingnya. Baik, Pak. Siap. Ya, berikutnya adalah proses coaching yang akan dilakukan oleh coach dan coachee. Yang berperan sebagai coach adalah Pak Riyadi, kemudian coachee-nya Pak Rifai. Silahkan bisa dimulai. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Pak Rifai sendiri apa kabar ini? Agak kurang baik sih, Pak. Loh, ada apa Pak? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak terlihat murung ya, tidak seceria biasanya. Itu dia, Pak. Apa Pak Riyadi ada waktu sekarang? Kebetulan ada Pak Rifai. Hari ini anak-anak jadwalnya PJOK, jadi saya ada waktu kosong ya sekitar 1 jam. Kalau Pak Riyadi ada waktu, saya mau curhat, Pak. Kebetulan anak juga waktunya pendidikan agama Islam. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama sih, Pak. Tidak apa-apa Pak Rifai, monggo. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di sini saja ya, mumpung suasananya tidak terlalu bising. Boleh juga, Pak. Jadi ada apa nih yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Saya tuh bingung mau mulai dari mana ya. Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang. Saya itu bingung, Pak. Minggu depan kan anak sudah waktunya penilaian akhir semester tuh. Tapi ada satu siswa saya yang jarang masuk sekolah, Pak. Lalu bagaimana nih Pak? Ceritakan coba lebih lanjut. Saya itu khawatir kalau dia nanti ketinggalan pelajaran, Pak. Jadi menurut Pak Rifai, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ini Pak? Saya sih ingin curhat, Pak, sama Pak Riyadi untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya tadi, Pak. Iya Pak, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Terus terang ya, Pak, saya kepikiran terus sama satu anak saya itu yang jarang masuk sekolah. Kalau seperti itu, apa nih hambatan Bapak untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini ya, Pak, siswa saya ini kalau di rumah itu disuruh untuk menjaga adiknya yang masih balita sama orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah. Lalu bagaimana nih pendapatnya Pak Rifai? Saya sudah pernah melakukan home visit, Pak, ke rumahnya. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya sih dia sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya itu. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui orang tuanya lagi, Pak, untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa, murid saya itu masuk setiap hari, Pak. Meskipun dia bawa adiknya ke sekolah. Itu sih tidak masalah buat saya. Apa bisa Pak belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman lainnya? Bisa lah, Pak. Nanti justru teman-temannya
yang bisa membantu menjaga adiknya itu. Itu ide bagus, Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Iya Pak, saya akan segera menemui orang tuanya Wati untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada Wati secara daring, biar bisa dipelajari di rumah, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Coba, siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak? Saya akan melibatkan anak-anak kelas 5 dan bersama dengan orang tuanya. Bagus sekali, Pak. Memang ya, harus seperti itu. Sepertinya juga Pak Rifai sudah menemukan solusi supaya Wati tidak ketinggalan pelajaran nih. Iya Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan surat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bapak memang hebat. Pak Rifai pasti bisa. Semangat ya Pak Rifai ya. Alhamdulillah Pak. Sekarang saya sudah agak lega sih Pak. Terima kasih ya Pak Riyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah. Beri tepuk tangan dulu. Demikian tadi adalah proses coaching antara coach dengan coachee yang sudah tadi dilakukan Pak Rifai dengan Pak Riyadi. Nah, sekarang kegiatan pasca observasi yang akan dilakukan oleh observer saya sendiri dan coach Pak Riyadi. Kita mulai ya. Assalamualaikum Pak Riyadi. Waalaikumsalam Pak Mulyadi. Alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Rifai ya. Alhamdulillah. Baik. Iya Pak, alhamdulillah sekali Pak. Nah, sebelum penutup ya Pak, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, Pak Mul. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Baiklah Pak Riyadi, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Pak Riyadi dan Pak Rifai sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak Riyadi juga sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rifai sehingga Pak Rifai bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan lagi ya Pak, sebelum kita akhiri, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya lakukan ini adalah dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi nih Pak Mul. Semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Nah, demikian observasi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.